Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam dan selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Rebon. Tentu masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan, di mana pada kesempatan malam hari ini, karena limpahan berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga kita bisa mengadakan ibadah Rebon dalam keadaan baik. Tentu karena kasih Tuhan dan bukan karena kebetulan. Ini adalah kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan, bersekutu dalam ibadah Rebon ini. Dan sebelum kita menerima sebagian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Kami hantarkan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama jemaat GKJ Sragen, kami akan mengadakan ibadah Rebon. Tuhan akan memberkati, menuntun, sehingga di dalam kami rindu dan haus akan firman-Mu, kami boleh menerima sebagian kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang akan menuntun dan membimbing kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkatilah ibadah Rebon pada malam hari ini, awal, pertengahan, hingga akhir nanti, penuh dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta penuh dengan percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita buka Alkitab kita yang diambil dari kitab Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Kitab Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27, yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia orang yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam setiap hidup ini tidak selalu nyaman. Hidup ini selalu dihampiri dengan setiap permasalahan. Permasalahan yang ada dalam setiap kehidupan itu pasti. Tentu kadang orang dihadapkan dengan permasalahan itu sehingga orang itu timbul rasa gelisah dan takut. Dan juga tidak banyak juga orang yang karena ada permasalahan sehingga orang tersebut tidak mampu menghadapi permasalahan itu. Ada permasalahan dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan masih banyak. Tentu itu pasti akan ada dalam setiap kehidupan manusia. Ada salah satu media yang memberitakan bahwa ada seorang anak
yang tidak memiliki HP atau televisi, sehingga dia harus mengambil keputusan yang tidak benar. Dia seharusnya belajar lewat online, tetapi dia tidak memiliki HP, ternyata dia melakukan hal-hal yang salah, terpaksa atau dia mengambil keputusan mengakhiri hidupnya. Itu adalah contoh yang tidak mampu untuk menghadapi setiap masalah. Begitu juga banyak kehidupan yang lainnya, dan semua itu terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Apalagi dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Secara global, dunia merasakan, manusia, semua orang yang ada di dunia ini merasa ketakutan, gelisah karena virus tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah sikap kita sebagai orang yang beriman, percaya pada Kristus, dengan menghadapi segala permasalahan yang ada dalam setiap kehidupan ini? Tentu kalau kita melihat banyak sekali orang yang tidak kuat menghadapi setiap permasalahan tersebut. Orang tersebut dengan jalannya sendiri. Ada yang mencari jalan pintas, yaitu dengan proses yang instan. Ada yang keluar dari jalan kebenaran Tuhan. Tidak sering semua manusia saat dia mengalami permasalahan, dia mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Begitu juga dialami oleh para murid pada saat itu. Di dalam bacaan Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Di sini diceritakan bahwa saat itu murid-murid Tuhan Yesus yang ada dalam perahu di tengah danau, dan di situ terjadi yaitu badai yang luar biasa, angin. Kita bisa bayangkan saat itu bahwa murid sadar saat itu Tuhan Yesus ada bersama mereka. Kita bisa bandingkan bahwa kita saat ini pun dalam firman Tuhan juga dikatakan berbagai orang yang tidak melihat tetapi percaya. Kita bisa bayangkan saat itu murid-murid Tuhan Yesus bisa berhubungan fisik langsung dengan Tuhan Yesus, tetapi tetap takut menghadapi permasalahan. Sehingga di ayat yang ke-25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ini merupakan bukti bahwa tolak ukur kita adalah iman, percaya kepada Kristus untuk menghadapi segala perkara permasalahan beban hidup dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita diajarkan melalui firman Tuhan untuk selalu kita teguh, kita selalu dekat, intim dengan Tuhan. Sehingga setiap permasalahan apa yang ada dalam setiap kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah, yaitu Tuhan Yesus, itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam keburukan. Selama kita mau dekat, intim, bersekutu dengan Tuhan. Karena setiap masalah yang kita hadapi ini akan membuat kita lebih dewasa. Tentu juga setiap permasalahan yang kita hadapi akan menguji iman kita. Seperti apa iman kita? Apakah cuma formalitas kita sebagai pengikut percaya kepada Kristus, atau benar-benar kita jiwai dan kita andalkan setiap kehidupan kita? Apapun yang terjadi, Tuhan akan menyertai kita.
ada dalam hidup kita. Jangan kita sampai saat kita hidup enak, kita bersyukur. Hidup kita nyaman, kita bersyukur. Tapi saat-saat kita mengalami suatu permasalahan, beban dalam setiap kehidupan kita menjauh. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu hadir dan ada di tengah-tengah kita. Karena hidup ini adalah seperti roda yang berputar. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Tinggal kita bagaimana tanggapan kita terhadap iman kita. Apakah saat kita ada masalah, iman kita menurun, sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi bagaimanapun Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Itu pasti. Dan firman Tuhan pada malam hari ini akan menguatkan kita dalam setiap kehidupan kita dan akan membawa iman kita ke level yang lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami hantarkan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pada ibadah Rebon ini benar-benar membukakan pikiran kami Tuhan, sehingga kami mengerti Tuhan, setiap permasalahan, setiap beban yang ada dalam setiap kehidupan manusia. Kami orang yang percaya kepada Kristus, yakin bahwa Allah yang hidup, yang ada dalam setiap kehidupan kami akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami tidak hanya mengerti, tapi mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus yang akan memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada ibadah pada malam Rabu malam ini Tuhan sudah berakhir. Dan tentu kami juga akan boleh melakukan aktivitas kami untuk selanjutnya Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun dan kami berserah hidup kami dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, apabila di dalam ibadah Rebon pada malam hari ini banyak dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta penuh dengan percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah Rebon pada malam hari ini, dan Tuhan memberkati kita. Amin.